Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada ila yaumi talqawna rabbakum ala hal ballagh. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, karena sesungguhnya ketahuilah bahwasanya darah-darah kalian dan harta-harta kalian alaikum haram, itu haram atas kalian semuanya. Darah sesama kaum muslimin itu haram untuk kaum muslimin yang lainnya. Harta sesama kaum muslimin itu haram untuk kaum muslimin yang lainnya. Dan dalam riwayat yang lainnya, wa a'radakum, dan juga kehormatan kalian. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari ini, yaitu adalah hari penyembelihan, menjadi hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada, demikian juga kehormatan bulan ini yang kita kenal bahwasanya bulan Dzulhijjah termasuk di antara bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan, minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan ini ada yang kita kenal 4 bulan haram. Yang pertama, kalau kita urutkan secara huruf atau bulan hijriyahnya, yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Dzulqa'dah, dan yang ketiga yang keempat adalah Dzulhijjah. Maka Dzulhijjah termasuk di antara bulan haram Allah Subhanahu wa taala yang harus untuk kita muliakan, yang harus untuk kita agungkan. Fi baladikum hada, demikian juga kehormatan bulan ini atau negeri ini, yaitu tanah haram, yaitu kota Makkah dan kota Madinah, kita kenal dengan negeri haram karena ada kekhususan hukum-hukum kemuliaan yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri yang lainnya. Ila yaumi talqawna rabbakum, maka kehormatan darah manusia atau kehormatan darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, dan juga kehormatan kaum muslimin itu Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sampai Allah Subhanahu atau sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hal balagh, tidakkah aku telah menyampaikannya kepada kalian? Maka para sahabat pun mengatakan, "Naam, iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan ilmu." Ma'asyiral muslimin sallallahu alaihi. Kemudian hadis yang kedua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayatnya pernah mengatakan, "Al-muslim akhul muslim." Seorang muslim itu adalah saudara untuk kaum muslimin yang lainnya. Yang namanya saudara, maka ada hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan, al-muslim akhul muslim, la yadlimu, wa la yahdulu, wa la yahkiru, bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Kullu muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Nabi Muhammad SAW di sini mengatakan, maka ketika kaum muslimin adalah sesama muslim yang lainnya bersaudara, maka catatannya apa? Yang pertama, la yadlimu, tidak saling mendolimi, wala yakhdulu, yang kedua
adalah tidak mencelanya. Yang kedua, tidak mencelanya. Wala yahqiruh, dan tidak merendahkannya, meremehkannya. Bihasbi mri'in min syarr ay yahqira akhul muslim. Maka seorang muslim, buruk atau tidaknya seorang muslim tinggal bisa dilihat bagaimana dia memperlakukan muslim yang lainnya. Cukup dikatakan seorang muslim itu buruk ketika dia meremehkan dan merendahkan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menutup riwayat tersebut dengan mengatakan, kullu muslim alal muslim haram. Setiap kaum muslimin dengan muslim yang lain ini hukumnya adalah haram. Haram apanya? Damuhu, yang pertama darahnya. Wa maluhu, yang kedua adalah hartanya. Wa irduhu, yang ketiga adalah kehormatannya. Ma'asyiral muslimin sallallahu alaihi. Maka seorang yang pertama, Dr. Mahmud Ibnu Ahmad Ad-Dawasri, beliau menuliskan suatu, meskipun aslinya adalah khutbah beliau, khutbah Jumat beliau, akan di sini memiliki poin-poin yang beliau sudah menyimpulkan tentang kehormatan seorang kaum muslimin, yang beliau menyimpulkan dari kedua hadis tersebut, menyimpulkan tentang hal-hal yang hendaklah untuk kita tidak melakukannya kepada kaum muslimin yang lainnya. Hal-hal yang hendaklah untuk kita senantiasa menjaga agar kita tidak melampaui batas-batasnya. Yang pertama beliau mengatakan adalah la yukaffiru. Seorang muslim dengan muslim yang lain tidak boleh untuk saling mengkafirkan. Tidak boleh untuk mengatakan fulan kafir, fulan kafir. Ini dilarang di dalam agama. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam sebuah riwayatnya, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir. Siapapun seseorang yang mengatakan kepada saudaranya sesama kaum muslimin, dia memanggil sesama kaum muslimin, kafir, wahai orang kafir, kamu kafir, dia kafir, fulan kafir, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan faqad ba'a biha ahaduhuma, maka dia telah menjual keislaman salah satu di antara keduanya. Dia telah menjual keislaman salah satu di antara keduanya. Kalau memang benar-benar dia sudah menegakkan hujahnya, dia sudah menyampaikan nasihatnya kepada orang tersebut, akan tapi kalau dia belum menegakkan hujahnya, maka dikhawatirkan kekufuran itu akan kembali kepada orang yang menyebutnya. Dengan kata lain, orang yang mengatakan atau orang yang mudah mengkafirkan orang lain, maka bisa jadi itu akan kembali kepada orang tersebut. Yang dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala justru orang yang mengatakan atau orang yang mengkafirkan orang lain tanpa hujjah. Ini adalah kaidah kaum muslimin, kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kaidahnya harus untuk kita senantiasa pahami bersama. Tidak boleh untuk kita bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang lain. Di riwayat yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah." Barang siapa yang menganggap seseorang dengan kekufuran, menganggap orang ini kafir,
au adullah, atau menganggap orang ini adalah musuh Allah. Walaysa kadzalik, akan tapi ternyata hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya dia tidak kafir. Hakikatnya dia bukan musuh Allah. Illa hara alaihi, maka yang terjadi adalah ucapannya akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Ini adalah kaidah ahlu sunnati wal jamaah. Tidak boleh untuk bermudah-mudahan untuk mengucapkan kafir. Karena ulama pun bahkan menulis satu kitab khusus hukmu takfir bit ta'yin. Sampai satu kitab khusus tentang membahas tentang hukum mengkafirkan orang atau hukum memvonis individu seseorang dengan kafir. Maka ini adalah amalan yang sangat berat hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Hak atau kehormatan seorang muslim, tidak boleh untuk kita mengkafirkan seorang muslim dengan serampangan, asal-asalan tanpa hujjah. Kemudian yang kedua, ini berkaitan tentang kehormatan yang pertama atau keharaman yang pertama, yaitu adalah darahnya. Maka kita tidak boleh untuk membunuh kaum muslimin. Tidak boleh untuk membunuh kaum muslimin tanpa sebab. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada beberapa hal-hal yang boleh untuk kita membunuh kaum muslimin, akan tapi juga ada ketetapannya. Tidak semua orang boleh untuk membunuhnya. Yang berhak membunuhnya siapa? Pemimpin, hakim, amirul mukminin, pemimpinnya kaum muslimin, itu yang berhak untuk membunuh. Tidak semua orang berhak untuk membunuhnya asal, oh ini orangnya seperti ini, hukumnya boleh dibunuh, asal bunuh aja. Tidak dibenarkan hal itu di dalam agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-93, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha." Maka barang siapa yang membunuh kaum muslimin dengan sengaja tanpa ada hukum di atasnya, fajazaohu jahannam, maka balasan bagi pembunuh tersebut adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dan kekal di dalamnya selamanya. Wa ghadiballahu alaihi, bukan hanya masuk neraka saja, Allah pun murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu adzaban aliman, dan Allah menyiapkan adab yang pedih untuknya. Komplit. Orang yang membunuh kaum muslimin tanpa sebab, tanpa hukum dasar yang jelas, hukumannya komplit. Masuk neraka, dapat murka, dapat laknat, dijanjikan adab yang pedih. Maka ini adalah kehormatan kaum muslimin. Tidak boleh untuk kita menumpahkan darah kaum muslimin seenaknya saja. Ini tidak boleh untuk kita melakukannya. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan bahwasanya darah atau tumpahnya darah kaum muslimin itu lebih besar musibahnya daripada hancurnya Ka'bah. Tumpahnya darah kaum muslimin tanpa sebab itu lebih besar musibahnya daripada hancurnya Ka'bah. Tentu kalau seandainya kita dapati sekarang ada yang menghancurkan Ka'bah, kira-kira respon kaum muslimin sedunia kayak apa? Wah, berontak semua. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tumpahnya darah seorang muslim
itu lebih besar musibahnya daripada hancurnya Ka'bah. Ini saking Nabi Muhammad SAW memperhatikan tentang kehormatan darah seorang muslim. Tidak boleh kita mudah-mudahan untuk menumpahkan darah kaum muslimin, untuk melukai kaum muslimin. Ini adalah kehormatan yang harus untuk senantiasa kita jaga bersama. Kemudian yang ketiga, kehormatan kaum muslimin yang harusnya untuk kita senantiasa menjaganya adalah la yadlimu, tidak menzaliminya. Bahkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan menzalimi kaum muslimin ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Apa itu zalim? Zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini arti zalim. Maka hakikatnya kalau kita jabarkan semuanya, segala hal yang berkaitan tentang kehormatan kaum muslimin yang masuknya ke sini. Pokok utamanya adalah di dalam pembahasan ini, menumpahkan darah kaum muslimin. Ini zalim karena kita meletakkan misal pedang bukan pada tempatnya. Pedang itu tempatnya misal di sarungnya, ditempatkan di leher temannya, kan bukan pada tempatnya. Atau mengatakan kafir kepada orang lain, ini juga perbuatan zalim karena dia meletakkan ucapan kafir bukan pada tempatnya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Ketahuilah bahwasanya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Faja'altuhu bainakum muharraman, maka aku jadikan kezaliman ini haram untuk salah satu di antara kalian, untuk kalian tetapkan di antara satu yang dengan yang lainnya. Fala tadzalamu, maka janganlah untuk saling mendolimi. Berbuat curang itu zalim, mencela itu juga perbuatan zalim, merendahkan itu juga perbuatan zalim, dan yang lain dan sebagainya. Kalau kita rujuk semuanya itu kembali kepada poin ini, bahwasanya segala hal yang kita mengganggu kehormatan kaum muslimin ini adalah bentuk kezaliman. Wa dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah, dan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan kezaliman itu adalah orang yang bangkrut. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya. Ini diantara metode parenting, pendidikan Nabi Muhammad SAW adalah mengajak diskusi dengan sahabat. Di kajian-kajian Nabi Muhammad SAW tidak seluruhnya satu arah, ada diskusi, saling tanya jawab. Sebagaimana tadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan ayu yaumin hada, ini hari apa, diskusi dengan para sahabat. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat ini juga mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian wahai para sahabatku, siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu siapa sih? Maka para sahabat pun menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah,
orang yang bangkrut yang kami ketahui, man la dirhama lahu wala mata', orang yang sudah nggak punya uang dan nggak punya harta benda, habis semuanya. Uang nggak ada, aset harta benda pun sudah nggak ada. Itu orang bangkrut yang kita ketahui ya Rasulullah. Akan Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, al-muflisu fina, atau apa, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu mereka orang-orang yang datang pada hari kiamat kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala bis salatin wa saumin wa zakatin, adalah orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, dengan datang membawa pahala puasa, dengan datang membawa pahala zakat. Loh, bawa pahala kok bangkrut? Karena Nabi Muhammad SAW melanjutkan lagi, wayati, di samping itu dia pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala, qad syatama hada, dia telah mencela, mengejek orang ini, wa qadhafa hada, dan dia telah menuduh dengan tuduhan dusta orang ini, wa qatala hada, dan dia telah membunuh orang ini, wa akala mala hada, dan dia telah memakan harta secara zalim orang ini, fa ukhida min hasanatihi ila hasanati, maka kebaikan orang tersebut yang datang dengan pahala puasanya, yang datang dengan pahala sholatnya, yang datang dengan pahala zakatnya, pahala-pahalanya diambil dan diberikan kepada orang yang dia zalimi, diberikan kepada orang yang dia ambil hartanya secara zalim, diberikan kepada orang yang dia bunuh, diberikan kepada orang yang dia cela, diberikan kepada orang yang dia tuduh dengan tuduhan dusta, hatta faniyat hasanatu, sampai akhirnya kebaikan yang menggunung dia miliki, pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya habis, nggak tersisa lagi. Bahkan dalam sebuah riwayat, bahkan masih ada orang-orang yang dia zalimi masih belum mendapatkan jatah pahalanya. Akhirnya apa? Fa ukhidat min hasanatihi, maka diambillah dosa-dosa dari orang yang dia zalimi. Summa turiha alaihi, dan dilimpahkan dosanya kepada orang tersebut. Summa turiha finnar, sampai akhirnya orang itu yang datang di awal kali dengan pahala puasanya, sampai akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Musibah yang sangat besar, musibah yang hendaklah untuk kita senantiasa menjauhi diri kita darinya. Rugi kita yang ibadah, yang menikmati pahalanya ternyata orang yang kita zalimi. Kita sudah berusaha menghindari dosa, dapat dosa dari orang yang kita zalimi. Kerugian yang sangat nyata. Maka kezaliman adalah kegelapan hari kiamat, yang tadinya datang dengan cahaya, karena kezaliman yang dia miliki lebih besar daripada cahaya yang dia miliki, akhirnya cahayanya pun tertutupi dengan kegelapan tersebut, waliyadzubillah. Nah, kalau kita rinci apa itu bentuk kezalimannya, maka banyak. Yang pertama, yang paling sering dan yang paling utama untuk kita senantiasa menghindarkan diri kita darinya adalah ghibah. Adalah ghibah. Apa itu ghibah? Gelendengi, ya, menyebutkan keburukan orang lain yang mana dia tidak suka untuk keburukannya itu dibongkar. Yang artinya ghibah itu
keburukan yang kita omongkan itu ya memang benar adanya. Keburukan yang kita omongkan ke orang lain itu ya memang benar adanya. Karena kalau keburukan yang kita omongkan ke orang lain ternyata salah, itu namanya buhtan, dusta. Itu namanya buhtan. Kalau misal, oh si A ini sukanya seperti ini dan seperti itu, ternyata aslinya enggak, maka itu adalah dusta. Yang namanya riba itu kita mengatakan, oh si fulan ini, si A ini sukanya seperti ini, seperti itu, dan memang nyata seperti itu, dan memang kebenarannya memang seperti itu. Itu yang disebut dengan riba, dan itu dilarang di dalam agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala firman, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah kalian saling menggibahi satu dengan yang lainnya. Kemudian apa? Kenapa kita tidak boleh menggibahi? Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah salah satu di antara kalian suka, ingin untuk memakan daging saudaranya yang mana saudaranya sudah dalam kondisi mayit, jenazah, sudah meninggal? Fakarihtum, bukankah kalian tidak menyukainya, memakruhkannya? Maka mempermisalkan bahwasanya orang yang menggibahi seakan kita makan daging mayit. Makan daging manusia aja kan kita sudah nggak mau, apalagi ini udah bangkai lagi, sudah jenazah lagi, jenazah atau bangkai, atau bangkai kambing yang meninggal atau yang mati bukan karena disembelih pun kita nggak mau untuk makan. Ini bangkainya saudara kita sendiri, kaum muslimin, manusia. Maka itu sebab permisalan yang dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayatnya pernah mengatakan, memperingatkan kepada kita dari bahaya riba, ya ma'syara man amana bilisani, wahai orang-orang yang selamat dari lisannya, wahai orang-orang yang selamat dari lisannya, walam yadkhulul imanu qalba, dan belum masuk keimanan di dalam hatinya. Walam yadkhulul imanu qalba, dan belum masuk keimanan di dalam hatinya. La tahtabul muslimin, la tahtabul muslimin, janganlah kalian menghibahi sesama kaum muslim. Apa maksudnya dan belum masuk keimanan di dalam hatinya? Karena kita ketahui bahwasanya derajat keislaman seseorang itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah muslim. Dia hanya menjalankan rukun-rukun Islam. Derajat yang lebih tinggi lagi dia adalah mukmin, yang dia sampai untuk menerapkan dengan benar rukun-rukun imannya. Dan derajat yang paling tinggi adalah muhsin, yang dia hadir di dalam dirinya rasa senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya adzan. Ya. Maka ini peringatan dari Nabi Muhammad SAW, janganlah untuk menghibahi kaum muslimin. Ini peringatan, ini sampai derajat orang-orang yang hanya derajat yang paling dasar, hanya muslim pun tidak boleh riba, apalagi yang dia sudah masuk ke derajatnya mukmin, dan apalagi dia sampai ke derajatnya muhsin.
Ya, mungkin kita jeda sesaat untuk kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salat Isya secara berjamaah. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita melanjutkan sedikit pembahasan yang mungkin dapat kita sampaikan di pertemuan malam hari ini. Jadi kita sudah mencontohkan salah satu di antara bentuk kezaliman. Di antara contoh bentuk kezaliman adalah ribah. Maka ribah ini termasuk di antara hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kezaliman yang lainnya adalah al-ghish, berbuat curang. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan wala tanajashu, dan janganlah kalian berbuat curang. Meskipun an-najas secara bahasa artinya adalah az-ziyadatu fi sil'ah wa huwa la yuridu shira'aha. Yaitu di dalam masalah muamalah, seseorang menambahkan atau menaikkan harga suatu barang yang mana hakikatnya dia tidak ingin membelinya. Kita ambil contoh, misal A, dia adalah pedagang, kemudian si B ingin membeli, terjadilah tawar menawar. Yang di dalam agama Islam pun dibolehkan adalah tawar menawar. Ketika sedang terjadi tawar menawar ini, tiba-tiba datang si C. Mungkin barangnya ini adalah barang yang langka, jarang ada, ataupun ya istilahnya limited edition. Si C tiba-tiba datang, kemudian mengatakan, saya beli barang ini harganya sekian. Langsung patok harga yang tinggi. Misal si A pertama menawarkan harganya 10.000, si B datang untuk menawar 7.000 lah, atau 8.000 lah, dan yang lain dan sebagainya. Kemudian si C datang dan tiba-tiba langsung mengatakan, saya beli barang ini 12.000. Tujuannya apa? Agar si B mau mengeluarkan harga yang lebih untuk membeli barang tersebut. Dan aslinya si C ini nggak ada keinginan untuk membeli, cuma biar naikin harga barang itu aja. Itu yang disebut dengan an-najas. Itu yang disebut dengan najas. Dan ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada kecurangan di dalamnya. Dia nggak ingin beli, hanya ingin menaikkan harga. Dan biasanya antara A dan C ini sudah kompromi, sudah kerjasama. Nanti kalau ada yang datang nawar-nawar, kamu datang naikin harga, sehingga B ini mengira bahwasanya oh berarti memang harga pasarannya memang seperti itu, tinggi. Maka ini yang disebut dengan an-najas. Belum masuk sesi tanya jawab, sudah ada pertanyaan. Ya. Dan masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad SAW secara umum,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan kecurangan, maka mereka bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau bukan golongannya Nabi Muhammad, ya golongan siapa lagi? Ya, maka kita harus berusaha untuk agar tetap berada di dalam golongannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha untuk menghindari sikap berbuat curang dalam segala kondisi, apapun itu. Kan kalau ini saya sampaikan di murid-murid, anak didik, biasa tak sampaikan bahwasanya di antara bentuk perbuatan curang yang kita ketahui kalau dalam pendidikan apa? Mencontek. Ini termasuk di antara perbuatan al-ghish, perbuatan curang. Bahkan sebagian ulama ada mengatakan bahwasanya efek dari mencontek itu sampai dewasa. Jadi ketika dia mendapatkan nilai dari hasil mencontek, maka nilai yang dia dapatkan adalah haram. Dan ketika dia bekerja menggunakan ijazah dari hasil menconteknya dia, maka harta yang dia dapatkan dari kerja karena ijazahnya dia tersebut ikut menjadi haram. Maka efeknya sangat besar. Sangat penting untuk kita senantiasa menjaga anak-anak kita bersama agar mereka terjauhkan dari sifat mencontek tersebut. Karena efeknya untuk dia ke depannya, efeknya untuk dia ke dewasanya. Ketika dia kerjanya, dia bekerja karena ijazah yang dia miliki, ngelamar kerja yang perlu persyaratannya harus ada ijazah, maka hasil yang dia dapatkan juga ikut menjadi haram. Kecuali kalau kerjanya nggak ada hubungannya dengan ijazah. Ya, saudagar misal pedagang. Apakah syarat membuka toko melampirkan ijazah? Kan nggak ada. Ya. Nah, karena kalau dia kerjanya menggunakan ijazahnya tersebut, misal jadi guru lah, karena ijazahnya yang dia miliki, atau dia jadi karyawan di suatu instansi karena ijazah yang dia miliki, dan ternyata ijazah yang dia dapatkan dengan menggunakan kecurangan di dalamnya, wal'iyadzubillah, maka ulama mengatakan hasil ikut menjadi keharaman. Lantas bagaimana cara mensucikannya kalau wis kadung? Nah, dulu ya nggak tahu ya. Ya maka perlu untuk kita terus berusaha memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hal-hal yang kita tidak ketahui sebelumnya. Ya, semoga kita berharap ketika kita sadar bahwasanya hasil ujian yang kita dapatkan adalah dari keharaman, maka yang bisa kita lakukan hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah melakukan suatu kecurangan. Dan ini kalau kita aplikasikan perbuatan kecurangan ini, yang paling banyak memang di bagian muamalah. Bagian muamalah, pedagang. Nah, itu paling dominan. Ditawar sekian, modalnya aja nggak dapat kok. Padahal aslinya masih dapat. Curang. Curang di dalam timbangan, curang di dalam takaran. Maka dalam bab kecurangan kepada sesama kaum muslimin, ini yang paling untuk kita kalau jabarkan secara rinci, ya paling banyak seringnya terjadi di dalam bab muamalah, jual beli, dari bekerja, belajar dan yang lain dan sebagainya. Kemudian di antara bentuk kezaliman yang lainnya
Yang harusnya untuk kita senantiasa menghindarkan diri kita adalah la yahqiru, tidak boleh untuk merendahkannya, menghinanya, menganggap bahwasanya orang lain rendah daripada dirinya sendiri, dan ini masuk ke dalam sifat sombong. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayatnya pernah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ada di dalam hatinya rasa kesombongan meskipun hanya sebesar biji gandum. Bagian Allah mengatakan sebesar biji jagung, ada yang mengatakan sebesar biji sawi, dan yang penting intinya kecil. Sekecil apapun ada kesombongan di dalam diri kita, maka dia tidak akan masuk surga. Maka para sahabat, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang dia suka untuk berpenampilan yang bagus, bajunya yang istilahnya merek lah, bermerek, enggak yang 10.003 itu bukan, ya, yang berkelas, dan dia suka untuk berpenampilannya juga cakep, sisiran terus dan yang lain dan sebagainya, dan dia suka untuk menggunakan sandal pun yang bagus. Isi pertanyaan sahabat ini ingin mengatakan, ya Rasulullah, apakah orang yang seperti ini juga termasuk orang yang sombong? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan tidak. Itu tidak termasuk di antara orang-orang yang sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ini di antara poin pentingnya kita belajar bahasa Arab. Kita salah panjang pendeknya, artinya sudah jauh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Mimnya panjangkan ya. Kalau pendek artinya kacau. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jamal enggak dipanjangkan, artinya unta. Allah indah dan mencintai unta. Ya, hanya beda di panjang pendeknya saja. Maka kita harus senantiasa memperhatikan, terutama di dalam membaca Al-Quran, panjang dan pendeknya bacaan kita itu bisa mempengaruhi arti. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, lantas apa itu artinya sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Arti dari sombong itu adalah seseorang memiliki salah satu di antara dua kriteria. Yang pertama, batarul haq. Dia menolak kebenaran. Ketika disampaikan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, ketika disampaikan kepadanya hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak mau menerima ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, tidak mau menerima kebenaran yang datang kepada dirinya, maka itulah arti sombong. Dan arti yang kedua adalah wa ghamdun nas, merendahkan manusia, menganggap bahwasanya manusia yang lainnya mereka anak bau kencur, baru kemarin sore, dan yang lain dan sebagainya. Merendahkan manusia. Dan ini adalah sifat yang pertama kali kemaksiatan itu muncul di dalam seluruh alam semesta ini, yaitu adalah iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis atau kepada seluruh penghuni langit ketika itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, fasajadal malaikata kulluhum ajma'in, maka seluruh malaikat
sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia sombong. Dan ini adalah dosa pertama yang ada di atas muka bumi ini, adalah kesombongan. Maka sebagian orang mengatakan orang yang sombong, maka ya nggak jauh beda semisal dengan iblis. Ini adalah dosa yang hendaknya untuk kita senantiasa jauhkan dari diri kita semuanya. Karena kita tidak boleh untuk merendahkan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tadi menyebutkan, bihasbi mri'in minasyarr, cukup dikatakan seseorang itu adalah orang yang buruk kapan? Ketika dia merendahkan manusia yang lainnya. Ya. Kemudian ingin kita cukupkan satu lagi aja, yang termasuk di antara hal yang kita tidak boleh untuk senantiasa menjaga kehormatan kaum muslimin adalah la yakhdulu, tidak boleh untuk berbohong kepadanya, membohonginya, mendustainya, atau istilahnya mungkin bahasa sekarangnya ngeprank. Ya. Maka ini adalah hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan bahwasanya iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hindarkanlah dari kalian dari perbuatan dusta, karena sungguhnya kedustaan akan menghantarkan seseorang kepada kefasikan, dan kefasikan itu akan menghantarkan seseorang kepada neraka. Karena kita ketahui bahwasanya dusta, bohong, seringnya itu nggak mungkin dilakukan satu kali. Bohong itu seringnya tidak mungkin dilakukan satu kali. Ketika seseorang itu berdusta, maka pasti dia akan berdusta dengan dusta yang lainnya untuk menutupi dusta yang pertama. Kemudian dia akan berdusta lagi untuk menutupi dusta yang keduanya. Kemudian dia akan berdusta lagi untuk menutupi dusta yang ketiganya, dan seterusnya, waliyadzubillah. Maka mendustai, berkata dusta kepada sesama kaum muslimin, ini adalah kezaliman yang hendaklah untuk kita senantiasa berusaha untuk menghindarkan diri kita darinya. Ya. Nah, tadi disampaikan oleh panitia 7:30 saja. Mungkin kita cukupkan ini di antara beberapa kehormatan yang harus untuk kita jaga sesama kaum muslimin. Belum selesai pertanyaan sudah hadir cukup banyak. Yang sini dulu apa yang langsung dulu? Ada yang mau bertanya langsung dulu? Mungkin? Kertas saja dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita lebih baik kan sholat di rumah. Oh, nggak ada kaitannya dengan pembahasannya. Bagaimana dengan saya yang tajwidnya belum benar? Apakah lebih baik sholat berjamaah? Syukran. Ya. Yang pertama, seorang wanita, kalau pembahasan tentang sholat memang secara hukum lebih baik untuk di rumah. Ulama sepakat bahwasanya sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada sholatnya dia di masjid. Bahkan Rasulullah SAW memperbandingkannya lebih baik daripada sholat di masjidnya Nabi sendiri, yaitu di Masjid Nabawi, yang mana satu kali sholat di Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1000 kali lipat. 1000 kali lipat, meskipun mendapatkan keutamaan 1000 kali lipat, akan wanita sholat di rumah masih tetap lebih utama. Lantas bagaimana ketika
tajwidnya belum benar, maka di dalam pembahasan tajwid, kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran ada dua macam. Ada yang disebut dengan lahan jali, dengan yang kedua ada yang disebut dengan lahan khafi. Lahan jali, kesalahan yang nyata, adalah kesalahan-kesalahan yang sampai merubah arti. Yang sampai merubah arti. Seperti tadi, Jamal, Jamal. Merubah arti. Sedangkan lahan khafi adalah kesalahan-kesalahan yang tidak sampai merubah artinya. Maka ketika hukum tajwidnya belum benar, maka harus dijelaskan nih belum benarnya sampai merubah arti atau tidak. Kalau belum benarnya sampai merubah arti, maka yang diwajibkan baginya adalah untuk belajar. Adalah untuk belajar. Karena sholat secara berjamaah pun tetap baca. Ya, mau sholatnya berjamaah, ya Al-Fatihahnya kan baca juga. Al-Fatihah juga tetap membaca. Terutama misal ketika salat maghrib atau salat isya, maka di rakaat ketiga, yang salat isya berarti rakaat ketiga dan keempat, kan Al-Fatihahnya baca sendiri. Nah, kalau tajwidnya masih salah dan sampai merubah arti, ya berarti wajib baginya untuk belajar. Kalau kesalahannya tidak sampai merubah arti, maka lebih baik di rumah. Meskipun dengan sedikit kesalahan-kesalahan yang dia miliki, berarti dia masih tetap untuk terus belajar kembali dan salat di rumah. Ini yang kalau menanyakan yang lebih utama. Karena kalau ingin ke masjid, ya monggo, tidak ada yang menghalangi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua di sini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menanggapi orang yang selalu mencaci maki dengan kata-kata percuma sering datang ke majelis tapi akhlaknya masih kayak gitu, ilmunya segitu-gitu aja, gak bisa menjelaskan dalil. Ya, apa yang harus kita lakukan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil yang mengejek kita, berbicara, mengajak bicara kepada kita, hanya cukup sampaikan assalamualaikum, tinggal pergi, nggak usah diurusin. Ya, tinggal pergi, nggak usah diurusin. Itu lebih selamat untuk kita. Ya, nggak perlu untuk kita membantah mereka, tidak perlu untuk kita menjelaskan hakikat kita. Yang penting kita berusaha untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir ke majelis ilmu itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun akhlak ataupun penilaian, itu adalah penilaian manusia yang itu bukan penilaian asli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ilmu harus berdampingan dengan adab? Lantas bagaimana dengan orang yang beradab tapi fakir ilmu? Ya, ilmu dan adab bukan masalah harus berdampingan, cuma memang berdampingan, nggak bisa dilepas. Ilmu dan adab, ilmu dan akhlak adalah suatu hal yang tidak bisa untuk dilepaskan dan tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh seseorang mana yang lebih utama, berilmu cuma akhlaknya buruk atau berakhlak cuma ilmunya fakir ilmu. Maka kita katakan nggak ada yang baik dua-duanya. Nggak ada yang baik dua-duanya, karena dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa untuk dilepaskan satu dengan yang lainnya. Orang yang berilmu, di antara bukti bahwasanya dia berilmu adalah dia menampakkan di dalam akhlaknya. Orang yang berakhlak, dari mana dia paham akhlak tersebut? Ya berarti dengan berilmu untuk bisa mengamalkan akhlak tersebut. Maka dua hal ini bukan suatu hal yang bisa untuk kita susun pasang, akan tapi ini adalah suatu hal yang saling melekat. Lantas bagaimana dengan orang yang beradab, memiliki akhlak baik, akan tapi fakir ilmu? Maka belajar lagi. Ya, belajar, terus belajar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk terus belajar sampai akhir hayat kita. Ya.
Kemudian yang terakhir di sini yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz dan Afan, kalau pertanyaannya nggak sesuai tema, itu nggak ada sesuai tema. Apa hukumnya jika kita ikut perlombaan 17-an yang di dalamnya ada undian untuk mendapatkan hadiah jalan sehat? Ya, kalau di dalamnya ada undian dan mendapatkan hadiah dan kita dapat, ya alhamdulillah. Dengan catatan kita tidak bayar apa-apa. Dengan catatan kita tidak bayar apa-apa, atau kalaupun bayar, hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran sama sekali. Karena ketika perlombaan kemudian ditariki peserta, ditariki uang, biar mana uangnya ini nanti digunakan untuk hadiahnya, maka ini termasuk di antara bentuk perjudian. Cuma kalau kita ikut lomba, nggak disuruh bayar apa-apa, dapat hadiah, ya berarti alhamdulillah. Ya, ini fenomena yang sebentar lagi akan banyak terjadi di antara kita kaum muslimin, karena sebentar lagi kita akan 17 Agustusan, berarti berapa hari lagi? Kalau sekarang tanggal 5, berarti sekitar 12 atau 11 hari lagi ya. Ya, maka kita merayakan 17 Agustusan dengan perlombaan-perlombaan, maka itu tidak menyelisih syariat, insya Allah, selama perlombaannya tidak menyelisih syariat, karena itu adalah bentuk diantara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemerdekaan. Ya, ini sudah selesai pertanyaan dari Umar ya, berarti kayaknya. Kalau dari monggo dari bapak-bapak cukup, insya Allah ya. Ya, ya mungkin. Oke. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Kata benda itu ada yang sok ngeyel. Padahal itu salah benda. Tapi ngeyel terus. Kalau saya ingatkan, itu gak mau selama dia mengaku benar. Padahal itu tidak benar benda. Itu selalu ngomong benar. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Ini sama. Yang keduanya, menurut saya, ini menyangkut masalah sehat. Masalah? Ini setan yang saya hadapi. Yang menurut saya ini apa setan dari dulu? Tadi Nabi Adam sampai sekarang ada pengalaman. Tahun ya. Apa setan-setan yang sebaya dengan kita yang dari itu bisa mati. Masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana kita mensikapi seseorang yang ngeyelan? Kita sudah mengingatkan, cuma masih ngeyel, maka kita katakan ya sudah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan innama alaikal balagh, wahai Muhammad, engkau itu hanya menyampaikan. Dalam riwayat yang lainnya atau dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah orang yang engkau sukai. Ini ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ketika wafatnya paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Ketika di akhir hayatnya Abu Thalib, ketika di hidupnya, semasa hidupnya beliau senantiasa ikut memperjuangkan agama Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Akan Nabi Abu Thalib tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat
asyhadu an la ilaha illallah, tidak pernah. Maka di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW mendatanginya, kemudian mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatun, hanya satu kalimat aja engkau ucapkan, uhaju biha indallah, aku akan jadikan ini sebagai hujjah, aku akan jadikan ini sebagai betengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak agar menyelamatkan engkau dari api neraka. Akhirnya ternyata qadarullah, Abu Thalib sampai akhir hayatnya pun tidak mengucapkan kalimat syahadat. Maka Nabi Muhammad SAW seakan menyalahkan dirinya. Pamannya sendiri yang sampai akhir hayatnya senantiasa membela Nabi Muhammad SAW ternyata nggak selamat, karena beliau meninggal tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Muhammad SAW mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau itu tidak bisa untuk memberikan hidayah yang engkau cintai. Innama 'alaikal balagh, yang aku perintahkan, kata Allah, kepada engkau wahai Muhammad hanya menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan, diterima atau tidak diterima apa yang kita sampaikan, kita sudah selesai tugas kita. Kita sudah selesai tugas kita. Orang itu ngayelan, kita nasihati, nolak, ya sudah. Kita gak bisa untuk memasakkan hidayah itu masuk kepada orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, penilaian benar atau salahnya orang tersebut atas dasar apa? Kalau memang atas dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para ulama-ulama salafun as-salih, maka jawabannya tadi, ya sudah, innama 'alaikal balagh, cukup kita sampaikan. Adapun diterima atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau seandainya benar dan salahnya ternyata sama-sama dari hawa nafsu kita sendiri, mungkin dalilnya ada cuma pemahaman dari kita sendiri, ya maka kita tidak bisa untuk memastikan bahwasanya dia itu memang salah atau dia itu memang, atau kita memang benar. Karena dalam kondisi ini sama-sama pemahaman sendiri-sendiri, tidak memiliki dasar landasan dari mana dikatakan itu benar atau salah. Lantas bagaimana kalau sama-sama kita merasa bahwasanya apa yang kita sampaikan juga dari hawa nafsu kita, ya sifatnya bukan, intinya sifat namanya bukan menasehati, akan tapi diskusi. Diskusi, saling adu argumen. Argumennya dia seperti ini, argumen kita seperti ini. Dan ketika diskusi dan tidak memiliki dasar landasan hukum yang pasti, ya akhirnya adalah debat kusir yang nggak ada habisnya. Ketika kita tahu bahwa itu adalah debat kusir yang tidak habisnya, maka lebih baik untuk kita mencukupkan diri, karena dengan kita mencukupkan diri, semoga kita bisa mendapatkan rumah di surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, ana za'imun bi baitin, aku menjamin rumah di surga. Jamin rumah di surga, bukan di kesesi, bukan. Bukan di bodeh, bukan, di surga. Bagi siapa? Fi rabatil jannah, di pinggiran surga. Ya meskipun pinggiran, ya pinggirannya surga. Nikmat. Bagi siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia merasa bahwa dirinya yang benar. Maka untuk orang yang ngeyelan itu, ya kita tentukan dulu, kita benar ini atas dasarnya apa, landasannya kuat atau tidak. Kalau kuat maka kita hanya cukupkan nasihat, terima atau enggaknya itu surah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dasarnya memang sama-sama nggak kuat, ya sudah kita tinggalkan aja. Semoga dengan kita meninggalkan perdebatan tersebut kita mendapatkan jaminan rumah di surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang syaitan yang menggoda manusia. Maka syaitan itu adalah sifat. Syaitan adalah
sifat. Wujudnya apa? Wujudnya bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Semua yang mengajak kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syaitan. Manusia yang ngajak kita, teman kita sendiri, kita kenal, tetangga, dia mengajak kepada keburukan, ya berarti dia sebangsa dengan. Dan yang kedua dari kalangan jin, jadi perkara gaib. Adapun iblis yang dari zamannya Nabi Adam alaihissalam itu adalah pemimpinnya, dan iblis tidak meninggal. Iblis dari zamannya Nabi Adam sampai nanti ditegakkannya hari kiamat baru iblis meninggal. Di saat ini iblis yang ada ya iblisnya dari zamannya Nabi Adam. Akan tapi yang menggoda manusia ya biasanya anak buahnya. Ya, anak buahnya. Kalau sampai yang menggoda dia iblis, oh berarti hebat sekali dia. Sampai ketuanya yang turun tangan. Ya, maka cuma meskipun seperti itu, iblis memang sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersumpah atas nama Allah, wa bi izzatika ya Allah, demi kemuliaan. Iblis pun bersumpahnya demi Allah. Masa manusia sumpahnya dengan demi selain demi Allah? Ya, iblis aja sumpahnya demi Allah. Demi kemuliaanmu ya Allah. Demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan manusia seluruhnya. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan la atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi mereka ya Allah dari depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kanan mereka dan sebelah kiri mereka. Usaha iblis untuk menyesatkan manusia itu bukan usaha yang kaleng-kalengan. Nggak bisa nyerah, enggak. Depan gagal lewat belakang, belakang gagal lewat samping kanan, samping kanan gagal lewat samping kiri. Maka doa ketika kita datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW suatu doa. Siapa yang hafal doanya? Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran. Yang intinya wa min amami nuran wa min wara'i nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min aimani nuran wa min shimali nuran. Ya Allah, jadikanlah dari depanku itu cahaya untuk menangkal godaan syaitan dari depan. Wa min khalfi nuran, dan jadikanlah dari belakang pun cahaya untuk menangkal godaan syaitan. Wa min fawqi nuran, ya Allah, jadikanlah dari atasku pun cahaya untuk menangkal godaan syaitan. Wa min tahti nuran, dan berikanlah cahaya dari bawah kakiku untuk menangkal godaan syaitan. Dan dari kananku cahaya, dan dari kiriku cahaya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dari segala penjuru. Karena godaan syaitan ya memang datang dari berbagai hal. Dari diberikan rasa takut kemiskinan kok gagal, ternyata dari jalur rizki justru itu lebih mudah untuk menggodanya. Ketika miskin dia taat kepada Allah, digoda oleh syaitan nggak goyah-goyah keimanannya, dikasih rizki sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa langsung, nggak ikut sholat lagi ke masjid, nggak hadir lagi di majelis ilmu karena sibuk dengan bisnisnya. Godaan syaitan dari mana saja. Ketika masih bujang digoda, nggak bisa-bisa, nikah langsung godaannya. Ya, pingin nambah lah ya. Ya, dan yang lain dan sebagainya. Lihat wanita yang lain seakan lebih cantik daripada istrinya sendiri. Godaan syaitan. Padahal ketika bujangnya lihat wanita ya biasa aja. Habis nikah lihat wanita kok justru lambat menjadi-jadi. Godaan. Maka yang menggoda kita memang bukan iblis yang dari zamannya Nabi Adam.
pasukan-pasukannya dari kalangan jin maupun manusia. Allah taala alam. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Itu bisa pakai itu ya. Oh, nggih. Ada satu lagi ya. Ya. Ustaz, apakah termasuk mengundur-mundur waktu sholat jika kita di masjid namun kita lebih memilih sholat di rumah? Maksudnya gimana? Apakah termasuk mengundur-mundur waktu sholat jika kita di masjid namun kita lebih memilih sholat di rumah? Apakah ketika sholat di rumah termasuk mengundur-mundur waktu? Ya tergantung. Kalau dia adzan kemudian langsung wudu, langsung sholat, ya nggak mundur-mundur waktu namanya. Kalau di rumah cuma duhurnya nantilah jam 2:30, ya itu berarti mundur-mundur waktu. Ya, maka kategori mengundur-mundur waktu itu bukan karena sholat di rumah atau di masjid. Bukan kategori di rumah ataupun di masjid. Ketika di rumah pun dengar adzan dengan adzan duhur, dia bersegera untuk ambil wudhu dan bersegera untuk menunaikan sholatnya, ya maka kita katakan dia sholat di awal waktunya, tidak mengundur-mundur waktu. Dan sholat di rumah tidak harus nunggu masjid dah qomat nggak ya, nggak perlu. Ya, nggak perlu menunggu masjid belum qomat nih berarti no sholatnya nanti, nggak usah. Kalau emang sanggupnya segera, ya segera aja. Karena adzan itu sudah menunjukkan masuknya waktu sholat. Ya berarti meskipun baru adzan 1 menit selesai adzan langsung sholat, ya silahkan. Karena sudah masuk waktu sholat. Maka kategori mengundur-mundur waktu ya sesuai di mana dia di rumahnya. Ya kalau di rumahnya mengundur-mundur, ya bahkan di masjid pun kalau kita melakukan seperti itu ya juga termasuk mengundur-mundur waktu. Apalagi kalau tanpa udur. Duhur sengaja nantilah qomatnya bareng-bareng jam 2. Nah itu mengundur-undur waktu. Meskipun di masjid. Kecuali kalau ada udur. Apa udurnya? Misal kalau sama saya saat ini mungkin sudah nggak bisa dikategorinya. Zaman Nabi Muhammad SAW termasuk di antara perkara yang dibolehkan untuk mengakhirkan waktu duhur sampai menjelang asar. Kapan? Ketika panas terik matahari sangat menyengat. Musim panas yang kalau di Arab Saudi bisa sampai 40 derajat Celcius. Zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada yang namanya kipas, AC dan yang lain dan sebagainya. Maka panas benar-benar teng-tengan. Maka boleh untuk diundur waktunya. Sholat duhurnya nanti jam 2:30, itu boleh. Atau misal sholat isya diundurkan waktunya, itu juga diperbolehkan karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat pun sampai akhirnya nungguin Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk sholat isya sampai ketiduran. Sholatnya ya mungkin kalau ada jam saat itu ya mungkin sekitar jam 10 malaman baru sholat isya. Baru sholat isya. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku ke depannya, maka waktu sholat duhur yang lebih utama ya waktu sekarang ini, itu di menjelang tengah malam. Kalau tidak memberatkan. Cuma nyatanya kalau itu kita lakukan, kira-kira berat nggak? Berat. Capek kerja, pinginnya tidur udah sampai 12 sampai subuh, jam 10 harus bangun lagi, sholat, kemudian baru lanjut tidur lagi. Maka Allah Ta'ala mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita cukupkan karena sudah jam 8. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan yang terucap di lisan saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.